Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau mengajak kita merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu kasih yang mengubah hidup, yang diambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Mari kita buka sama-sama bagian firman Tuhan ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya sudah sediakan di layar, silakan di next Kak Wiwit. Ya. Wah, semoga kelihatan ya. Oke, mari kita sama-sama baca bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, sedemikian jauh firman Tuhan. Berbagilah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Saudara sekalian, ayat firman Tuhan yang barusan tadi kita baca, itu seringkali dikutip, khususnya dikutip oleh orang-orang Kristen. Apalagi ayat yang ke-17b yang secara khusus bunyinya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ini seringkali dikutip oleh orang-orang Kristen, dan biasanya kalau ada yang tanya tentang pengalaman pahit dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita mungkin akan menjawab, sudahlah, itu mah sudah masa lalu, yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Atau mungkin misalnya kalau ada teman-teman muda begitu ya, biasanya yang mereka dulunya pacaran kemudian putus, terus ditanya kenapa bisa putus begitu. Biasanya anak-anak muda nih, orang-orang Kristen khususnya akan menjawab, sudahlah, itu mah masa lalu, yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Maksudnya yang baru sudah datang, dia udah dapat pacar baru Bapak Ibu sekalian ya. Jadi seringkali kita mengutip ayat ini begitu, dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga udah sering dengar begitu ya, yang berlalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang gitu. Seringkali ini dikutip oleh orang-orang Kristen, tapi sesungguhnya apa sih arti dan makna dari bagian firman Tuhan yang seringkali kita kutip ini, yang seringkali kita ucapkan ini, yang diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya ingin mengajak kita melihat konteks dari ayat yang terkenal ini. Boleh di next? Ya Bapak Saudara sekalian, seperti dari rangkaian ibadah tadi begitu ya, sudah dijelaskan berbagai macam permasalahan, pergumulan yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Saya rasa tidak perlu dijelaskan begitu ya, apa masalahnya semuanya secara detail. Bapak Saudara sekalian, kalau penasaran apa yang terjadi, tadi sudah sempat di-spill sedikit begitu ya oleh Lose Budiman melalui liturgi begitu. Dan mungkin kalau Bapak Saudara sekalian pengen belajar lagi tentang kitab Korintus, boleh juga membuka YouTube channel Bible Project Indonesia dan cari kemudian pembahasan kitab 1 dan 2 Korintus begitu. Nah, tetapi dari segala macam polemik permasalahan yang terjadi di jemaat Korintus, Bapak Saudara, ada satu permasalahan yang cukup intens dan membuat saya merasa harus menceritakan permasalahan ini kepada Bapak Saudara sekalian. Permasalahan ini adalah permasalahan di mana jemaat Korintus itu seakan-akan malu punya Rasul Paulus sebagai pemimpin gereja mereka. Mereka malu karena Paulus miskin, mereka malu karena Paulus tidak pandai berbicara, Paulus tidak seperti pemimpin-pemimpin agama lain yang lain begitu. Di mana pemimpin-pemimpin agama yang lain itu tampaknya keren, tampaknya jago berbicara, dia kaya, mungkin kalau zaman dulu ada jam Rolex, mungkin dia salah satu pemimpin yang dilihat oleh jemaat Korintus ini, dia pakai jam Rolex begitu. Atau jas-jas yang harganya 13 juta, 14 juta, beda sama Rasul Jason yang beli jasnya di Mangga 2 begitu. Yang 600 ribu begitu. Jadi inilah yang terjadi sehingga mereka membandingkan Rasul Paulus dengan pemimpin-pemimpin agama yang ada pada waktu itu, pemimpin-pemimpin orang-orang Kristen yang ada waktu itu, dan terutama karena Rasul Paulus itu keras di dalam tulisan atau suratnya, tetapi kalau ketemu dia malu-malu kucing Bapak Saudara sekalian ya. Dia tidak banyak bicara dan dia tidak pandai berbicara. Nah, tetapi kalau kita melihat di surat 1 Korintus, Rasul Paulus itu menegur dan menuliskan berbagai macam pengajaran untuk menjawab permasalahan-permasalahan itu. Segala macam permasalahan yang terjadi begitu. Dan di surat Korintus yang kedua ini ada nuansa
jemaat Korintus ini menyadari kesalahan mereka terhadap Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menuliskan semacam surat tanda perdamaian kepada jemaat Korintus. Dan di dalam bagian yang kita baca ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus sebagai surat pendamaian, dan semuanya itu dilandaskan pada kasih Allah yang telah terlebih dahulu dinyatakan. Makanya Bapak Saudara sekalian, kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-18, Rasul Paulus berkata, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi ini semacam surat penegasan bahwa oke, kita damai nih ya. Dan kedamaian ini pun bisa terjadi karena Kristus telah terlebih dahulu menjadi perantara yang mendamaikan Allah dan manusia. Karena itu Paulus mau menghidupi pendamaian itu di antara dia dan dengan jemaat Korintus. Dia mau memaafkan karena sudah melihat kasih Kristus terlebih dahulu. Bapak Saudara sekalian, ketika saya masih di SMP, saya itu sering berantem. Saya sering berantem, bukan berantem yang cuman ngomong-ngomong gitu ya. Saya berantem langsung pukul, langsung tendang gitu ya. Jadi kalau pulang bonyok gitu, terus kemudian mama saya dipanggil. Itu udah rutinitas selama saya kelas 1 SMP, kelas 2 SMP begitu. Kelas 3 SMP saya selalu berantem dan mama saya sering kali dipanggil begitu ya. Atau kadang-kadang kalau mama saya sudah muak begitu ya, mungkin popo saya yang datang. Dan salah satu waktu gitu ya, saya berantem dengan teman saya karena dia ledek-ledekan nama orang tua gitu ya. Dia ledekin nama mama saya karena masih hidup. Kalau nama bapak saya waktu itu saya sudah bercanda-bercanda ya. Saya tidak merasa oh ya udah terserah dah, bapak saya kan juga sudah meninggal gitu ya. Tapi kalau mama saya masih hidup begitu. Jadi saya marah waktu itu. Di pelajaran bahasa Indonesia dia sebut-sebut nama mama saya begitu. Dia sebut-sebut, saya nggak akan sebut. Tenang aja, nggak usah gitu ya mukanya. Saya tidak akan sebut nama mama saya. Tapi waktu itu teman saya nyebut-nyebut nama mama saya gitu. Dia panggil, nama mama saya disebut tuh ya. Terus kemudian saya marah. Di jam pelajaran bahasa Indonesia, saya berdiri dari meja, saya angkat kerahnya, saya tonjok. Dar. Itu kelas 2 SMP. Ada yang kelas 2 SMP di sini. Terus saya ingat waktu itu guru saya guru bahasa Indonesia melerai begitu ya, melerai. Terus, saya kurang ajar lagi, sebenarnya tidak patut diceritakan dan tidak patut dicontoh gitu ya. Saya bilang, minggir. Jadi saya pukul guru bahasa Indonesia saya. Akhirnya singkat cerita, saya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Artinya ini sudah sesuatu yang sangat amat parah. Kepala sekolah saya ini kebetulan alumni Saat juga begitu ya. Dan dia salah satu orang yang tulis surat rekomendasi waktu saya mau daftar Saat begitu. Saya bingung kenapa dia mau tulis ya. Tapi dia yang panggil saya waktu itu. Terus kemudian saya dan teman saya yang berantem itu disuruh menghadap ke tembok gitu ya. Suruh menghadap ke tembok. Kalau masih panas hatinya gak boleh balik dari tembok katanya gitu. Jadi seharian itu kerjaan saya di kantor kepala sekolah adalah menghadap tembok begitu Bapak Saudara sekalian. Terus setelah saya sebenarnya waktu itu membalikan badan bukan karena saya sudah tidak panas begitu ya, atau sudah tidak marah, tapi karena saya pengen pulang. Jadi ya saya muter balik. Udah, Jason udah katanya, udah nggak marah gitu dia bilang. Ya Bu, coba cerita, duduk sini kalian berdua cerita. Kenapa bisa sampai pukul-pukulan, bahkan sampai Bu Sri kena pukul gitu dia bilang. Terus cewek ya, guru bahasa Indonesia cewek. Terus ceritalah ledek-ledekan nama orang tua bla 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 gitu. Terus akhirnya singkat cerita kami disuruh meminta maaf gitu ya. Saling minta maaf, dan kepala sekolah saya itu menjadi perantara dari perseteruan saya dan teman saya waktu itu. Dan saya ingat sekali bahwa kami diminta untuk berjabat tangan, untuk minta maaf, dan untuk berjanji tidak melakukan hal tersebut lagi begitu. Nah, Bapak Saudara, kalau kita melihat dalam sebuah perseteruan dan ada seseorang yang menjadi penengah atau perantara dari sebuah perseteruan yang terjadi, seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam bagian ini begitu ya, ketika ada bisa dikatakanlah perseteruan, ketidaksukaan antara jemaat
Korintus dengan Rasul Paulus karena tidak sesuai dengan gambaran pemimpin yang mereka bayangkan atau yang mereka lihat dari pemimpin-pemimpin yang lain. Tapi Kristus, Rasul Paulus katakan, menjadi perantara di antara permasalahan mereka. Dan semuanya ini dikatakan di ayat yang ke-18 adalah dari Allah. Yang memberikan ketetapan untuk berdamai itu semuanya dari Allah. Dan perantaranya adalah Kristus. Dan makanya itu juga di ayat yang ke-19 Rasul Paulus berkata, sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapak Saudara sekalian, sederhananya Rasul Paulus melihat bahwa Allah sudah terlebih dahulu menjadi perantara. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi dan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia. Dan karena itu Rasul Paulus juga mau mengasihi dan menyampaikan berita pendamaian ini kepada jemaat di Korintus. Bapak Saudara sekalian, pertanyaannya bagi kita yang hadir pada malam hari ini, sudah berapa banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita ketika kita melihat kasih Kristus yang mati di atas kayu salib? Firman Tuhan hari ini mengingatkan dan melihat dan memberikan kita contoh begitu ya, bahwa ada sebuah perseteruan antara Rasul Paulus dengan jemaat Korintus dan masalah-masalah lain dan dosa-dosa lain yang dilakukan oleh Korintus, tetapi semuanya itu diubahkan karena melihat kasih Kristus yang mati di atas kayu salib. Di dalam firman Tuhan ini kita bisa melihat kasih Kristus yang mengubah kehidupan Paulus dan jemaat Korintus pada waktu itu, yang mulai menyadari bahwa mungkin mereka salah begitu ya, melihat Paulus hanya karena dia miskin, mungkin karena dia jelek begitu ya. Karena Rasul Paulus itu digambarkan dulu kemungkinan besar botak dia begitu ya. Kayak saya, botak tengah gitu. Botak depan. Jadi mungkin mereka merasa wah, tidak cocok begitu ya sebagai pemimpin rohani, kenapa penampilannya begitu, tidak kaya dan lain sebagainya. Tapi mereka sadar pada akhirnya bahwa itu mungkin kurang benar begitu, tidak benar begitu. Dan kasih Tuhan di atas kayu salib ini juga yang membuat Rasul Paulus mau merekonsiliasi dengan jemaat di Korintus dan memulihkan dan mengubah kehidupan Rasul Paulus dan jemaat Korintus. Bapak Saudara sekalian, saya kembali bertanya, berapa banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita ketika kita melihat kasih Kristus yang mati di atas kayu salib? Suatu kali Bapak Saudara sekalian, ada seorang bapak yang pernah saya ketemui waktu saya melayani di salah satu tempat saya pelayanan ketika saya masih praktek begitu ya. Saya bertemu bapak ini dalam keadaan si bapak ini sudah bertobat dan rajin datang ke gereja Bapak Saudara sekalian. Namun katanya dia selalu bercerita bahwa sebelum dia bertobat dan sebelum dia rajin ke gereja, bapak ini dulu itu belum percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia belum bisa melihat kasih Tuhan untuk dirinya, orang yang berdosa. Dia selalu bilang bahwa dirinya itu dulu adalah seorang yang hidup di dalam kegelapan karena dia suka sekali berjudi, terus dia juga bahkan pemarah, dan juga terlebih lagi bahkan sebagai seorang suami dia mencari nafkah untuk istrinya pun tidak. Jadi bisa dibilang seorang bapak ini melihat kehidupannya sebelum mengenal kasih Kristus itu adalah seorang yang jauh dari kata suami idaman seperti suami-suami di film Korea, Bapak-Ibu sekalian. Jauh sekali dari kata idaman, sebab dia adalah seorang pemabuk, dia seorang pemarah, dan bahkan dia tidak bekerja menghidupi kebutuhan keluarganya. Tetapi suatu kali ketika istrinya meninggal, Bapak-Ibu sekalian, dia bilang ini menjadi titik balik dia sungguh-sungguh melihat kasih Tuhan. Dia setiap kali mengingat istrinya, almarhum istrinya, dia selalu mengingat pesan yang selalu diulang-ulang oleh istrinya, yaitu datang dan carilah Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang diberitakan kepada dia, meskipun waktu itu dia tidak terima dan dia bilang, oh ya sudahlah dengerin aja begitu, tapi dia tidak menghidupinya,
Setiap kali dia mengingat istrinya dan mengingat pesan terakhirnya, dia semakin menyadari bahwa apa yang dikatakan sebagai pesan terakhir istrinya itu dan firman Tuhan yang dia dengarkan itu adalah Kristus yang begitu mengasihi dia, orang yang berdosa. Karena itu saya harus cari Tuhan. Bapak saudara sekalian, sebagai manusia, kita mungkin seperti Bapak ini, punya latar belakang kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang seperti saya dulu suka berantem, atau mungkin ada sebagian dari kita yang mungkin dulunya adalah seorang peminum, pemabuk, atau bahkan dulu sebelum mengenal Kristus adalah seorang yang pemarah, dan mungkin suami yang tidak baik bagi keluarga, atau istri yang tidak baik bagi keluarga, atau bahkan anak-anak yang tidak baik bagi keluarga. Kita semua punya latar belakangnya. Tetapi izinkan saya bertanya, apakah setiap kita yang hadir ke persekutuan doa malam hari ini, apakah setiap kita yang rajin datang ibadah setiap minggu ke gereja, apakah ketika kita mendengarkan berita kasih Kristus itu, semuanya itu mengubahkan kehidupan kita? Apakah semua kisah tentang Yesus yang mau mati bagi orang berdosa seperti saya itu menjadi penggerak supaya saya pergi meninggalkan semua hal itu? Karena pada kenyataannya Bapak Saudara sekalian, banyak orang-orang percaya, yang katanya percaya, yang katanya rajin ke gereja, tetapi ketika di gereja ia mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan, tetapi dia di luar mengangkat tangan sambil joget, sambil minum minuman keras. Di gereja persekutuan doa Rabu dia tersungkur berdoa, tapi di luar dia tersungkur karena mabuk. Tangan yang sama dipakai untuk memberi persembahan, tangan yang sama dipakai untuk melakukan maksiat. Banyak orang-orang Kristen yang masih berada di posisi ini. Pertanyaannya, kita sebagai orang Kristen, di manakah posisi kita? Tema kita pada malam hari ini adalah kasih yang mengubahkan. Namun pertanyaan bagi kita semua, kasih seperti apa yang mengubahkan kehidupan kita? Kasih apa yang punya kuasa untuk mengubahkan kehidupan kita sehingga kita bukan menjadi pribadi yang seperti contoh-contoh tadi begitu ya, yang sungguh-sungguh berubah, bukan berubah hanya kalau kelihatan di gereja aja begitu keluar udah berubah lagi. Kuasa kasih seperti apa yang punya kuasa untuk mengubah kehidupan kita supaya kita benar-benar berubah? Apakah kasih seperti kasih orang tua kepada anak? Oh, orang tua mungkin berkata, saya sangat mengasihi anak saya, makanya saya sangat keras kepada dia. Saya sangat melarang dia bermain. Dia harus mengikuti semua peraturan yang saya buat. Dia harus mengikuti segala hal yang saya tetapkan dalam kehidupannya. Apakah itu bentuk kasih yang mengubahkan hidup? Mungkin betul, anak itu berubah. Nilainya jadi bagus, berubah. Tapi apakah itu kasih yang mengubah hidup? Atau mungkin kasih yang mengubah hidup itu seperti kasih kepada suami atau istri kita, yang si istri berkata, karena saya mengasihi suami saya, makanya saya marah-marah mulu supaya dia tidak rebahan mulu di kasur setelah pulang kerja, cari tambahan. Hidupnya mungkin berubah, ekonomi mereka mungkin naik, tetapi apakah ini kasih yang mengubah hidup itu? Atau mungkin buat anak-anak muda yang punya pacar atau yang sedang punya gebetan gitu ya, apakah kasih yang mengubah hidup itu adalah, oh kemarin Valentine saya kasih dia bunga yang gede sekali, coklat 1 ton misalnya. Pokoknya memberikan yang terbaik, makan di tempat yang romantis, pakai lilin dan lain sebagainya, supaya suasana hatinya berubah. Memang berubah suasana hatinya. Dia mungkin tampak lebih cinta pada kalian.
Tetapi apakah ini kasih yang mengubah hidup itu? Jawabannya bukan. Lantas kasih apa dan kasih seperti apa yang dimaksud kasih yang mengubahkan hidup itu? Bapak Saudara sekalian, sepanjang sejarah Alkitab mencatat bahwa kasih Allah yang memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, supaya kita manusia yang berdosa tidak mati. Inilah kasih yang mengubahkan itu. Kasih inilah yang mengubahkan setiap orang dari gelap kepada terang. Kasih inilah yang juga disebutkan Rasul Paulus dalam bagian ini sebagai landasan pendamaiannya dengan jemaat Korintus. Kasih inilah juga yang mengubah banyak orang-orang besar, orang-orang terkenal yang tadinya hidupnya di dalam kegelapan menuju hidup yang di dalam terang. Kasih Allah yang memberikan anaknya yang tunggal supaya kita yang berdosa tidak mati. Kasih macam itulah yang mengubahkan kehidupan kita. Bapak Saudara sekalian, salah satu tokoh terkenal yang dalam perjalanan hidupnya bernama John Newton. Waktu itu dia adalah seorang kapten kapal budak Inggris yang dari dahulu pun hidupnya sudah seperti seseorang yang hidup dalam kegelapan. Newton adalah seorang penjual budak-budak dalam perdagangan budak Atlantik, sebuah sistem perdagangan manusia yang sangat kelam dalam sejarah kehidupan manusia. Namun suatu kali di dalam perjalanannya di kapal yang mengangkut dirinya dan budak-budak yang hendak ia jual, di tengah laut yang awalnya tenang, tiba-tiba badai besar menimpa mereka dan kapal yang ditunggangi mereka hampir tenggelam. Saat itulah seorang yang bernama John Newton ini berseru kepada Tuhan, "Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami." Dan dalam ketakutannya itu setiap ayat-ayat firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang dahulu diajarkan oleh ibunya mulai teringat, dan ia sadar akan momen ibunya yang berkata bahwa Kristus mati di kayu salib bagi orang berdosa seperti dirinya sendiri. Dan semuanya Yesus lakukan karena kasih-Nya yang besar kepada manusia. Bapak Saudara sekalian, singkat cerita, John Newton selamat dari badai itu dan dia memulai hidupnya dengan membaca Alkitab dan berdoa. Namun dicatat dia masih bekerja sebagai pedagang budak gitu ya. Namun seiring waktu dia membaca Alkitab, berdoa, mendengar firman Tuhan, ia sadar bahwa apa yang ia lakukan itu jauh dari ketetapan Tuhan. Sehingga ia mulai keluar dari dunia yang gelap itu. Di tahun 1772, John Newton belajar Alkitab secara otodidak. Kemudian dia diangkat sebagai pendeta di Gereja Anglikan di Olney, Inggris di tahun 1772, dan pada masa itu pula dia menuliskan satu lagu yang sangat terkenal yang seringkali kita nyanyikan yang berjudul Amazing Grace, atau di dalam KPPK nomornya yang 335 juga disebut sebagai judul Sangat Besar Anugerahnya. Sebuah lagu yang sebagian besar orang Kristen tahu tentang lagu ini dan mungkin menjadikannya sebuah lagu yang favorit dalam playlist lagu mereka. Bapak Saudara, kasih Allah yang begitu besar yang memberikan nyawanya untuk menggantikan kita itulah yang seharusnya mengubah kehidupan kita. Memang perubahan dalam kehidupan kita setelah kita mengenal Tuhan tidak terjadi secara instan. Ada prosesnya. Namun coba kita renungkan. Adakah dan sungguhkah kasih itu sudah mengubahkan kehidupanmu sampai hari ini?
Adakah dan sungguhkah kasih itu sudah mengubah hidupmu ketika engkau menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus mati bagi orang berdosa sepertimu dan seperti saya? Mari kita pakai kesempatan pada malam hari ini untuk menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari ambil waktu secara pribadi di hadapan Tuhan dan berdoalah kepada Tuhan. Katakanlah sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Kalau kita masih biasa saja melihat kasih Tuhan di atas kayu salib, jujurlah ke hadapan Tuhan dan mintalah Ia menyadarkan kita bahwa besar kasih Allah itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa kasih Allah yang memberikan anaknya yang tunggal supaya mati di atas kayu salib menggantikan kita orang berdosa. Kasih semacam itulah yang harusnya menggerakkan kami untuk berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berubah. Ajar kami Tuhan untuk dengan sungguh-sungguh memandang kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sudah tunjukkan di atas kayu salib itu. Dan kalau saat ini ada di antara kami yang belum sungguh-sungguh memandang karya salib itu, kasih yang Tuhan tunjukkan di atas kayu salib itu dengan sungguh-sungguh, ampunilah kami Tuhan. Dan ajar kami boleh menghayatinya dan membuat kami berubah karena telah melihat kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan buat kami orang berdosa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.